Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih senantiasa di atas keistiqomahan menuntut ilmu dengan pemahaman yang benar, berusaha mengamalkannya, yang kita jaga semoga tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi kita, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, setiap hari Minggu, khusus jam pelajaran kita, itu pekan ke-1 sampai ke-3 ya, itu belajar tentang akidah. Kita masih sekarang membaca sebuah kitab yang cukup kecil, namun memiliki manfaat yang sangat banyak, yaitu kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, kita memasuki bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, semoga Allah SWT merahmatinya dan mengampuninya, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surat Ar-Rum al-ayah 30. Syekh Muhammad Ibn Wahhab rahimahullah taala mendatangkan suatu bab yang langsung dengan menggunakan ayat, yaitu ayat 30 dari surat Ar-Rum. Nah, membuat bab dengan ayat ini sering dilakukan oleh para ulama, sehingga ini lebih jelas, karena maksudnya sudah berupa apa? Bab tersebut sudah berupa ayat langsung, tanpa kita apa? Tanpa kita harus istinbat. Istinbat itu mengambil sebuah faidah seperti itu. Karena sudah langsung babnya itu adalah apa? Ayat lagi, seperti itu. Nah, beliau rahimahullah ta'ala membawakan surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka. Maka luruskanlah dan hadapkanlah wajahmu lid-din, untuk agama Islam, hanifan, dengan lurus, yaitu menghadap ke Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan berpaling menjauh dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itu adalah sebuah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Dzalikad dinul qayyim. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan daripada manusia tidak mengetahuinya. Nah, kita baca penjelasan dari beberapa ulama seperti Syekh Shalih Fauzan, kemudian saya bacakan dari tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Bab yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Wahab sebenarnya ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Masih ana sing ngunggut-unggut deh. Apa ngunggut-unggut? Subhanallah. Naam. Barakallahu fikum. Bab apa tadi? Pecah konsentrasi saya itu. Seperti itu. Karena sudah disepakatin sebetulnya. Coba, ini faedahnya itu barakallahu fikum. Itu melatih diri kita betul-betul loh. Ini udah parah ini. Kalau diteruskan seperti ini kasihan anak-anak generasi kita, generasi antum dan antuna nanti. Dilonggarin pun akan terus telat. Nah, kita lanjutkan nanti itu. Kita bahas pelajaran dulu ya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Bab ini barakallahu fikum, itu masih ada kaitannya dengan bab-bab sebelumnya. Bab sebelumnya kan tentang tahdzir anil bid'ah. Iya kan? Bab peringatan tentang bahayanya apa? Bid'ah. Nah, setelah kita mengetahui agama Islam, faedahnya, keutamaannya, wajibnya masuk dalam agama Islam, dan perlunya kita menghindar dari apa? Bid'ah-bid'ah yang dinisbatkan kepada Islam tapi hakikatnya tidak, maka beliau Syekh Muhammad bin Wahab akan membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan apa? Agar kita istiqomah di dalam Islam. Termasuk istiqomah di dalam Islam adalah kita lurus dalam Islam tersebut, tidak terjatuh, bahkan yang kalau bisa adalah menjauhi dari kebid'ahan. Makanya di sini beliau rahimahullah taala mengatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan dan luruskanlah wajahmu terhadap agama Islam ini. Seperti itu. Ini ada perintah. Perintah hukum asalnya adalah apa? Wajib wal istimrar. Al aslu fil amri lil wujubi wal istimrar. Hukum asal daripada perintah adalah untuk wajib dan untuk apa? Terus menerus. Jadi bisa itu perintah jangan diulang-ulang. Kalau sudah perintahnya sudah. Kalian sholat, misalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ada perintah untuk sholat, berarti aja tuh piak-piak terus. Ayo sembahyang, seperti itu. Ya sholat sudah. Cukup perintahnya sekali. Maka itu menunjukkan, pertama adalah menunjukkan apa? Wajib. Yang kedua menunjukkan apa? Istimrar, terus menerus. Berkelanjutan, seperti itu. Nah, di sini ada perintah fil amr, fa'akim, dan hadapkan dan luruskan wajhaka, wajahmu. Kita suruh menghadap kepada apa? Lid-din, terhadap agama. Berarti perintah menunjukkan wajib dan terus menerus itu makna lain dari istiqomah. Makanya setelah kita tahu Islam, setelah kita diperingatkan dari bahayanya bid'ah, maka apa? Terus menerus hadapkan wajahmu kepada agama itu. Agama itu dengan mengamalkannya tadi, mengilmuinya kemudian mengamalkannya terus menerus. Istiqomah. Hanifan, dalam keadaan hanif. Hanif itu adalah mail ila tauhid wa mail ala syirk. Cenderung mendekat kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Itu namanya hanif. Hanif adalah apa? Muqbilan 'ala Allah, mu'ridan
amma siwahu, kata Imam Ibnu Katsir. Muqbilan 'alallah, menghadap ke Allah. Berarti mentauhidkan Allah. Wa mu'ridan amma siwahu, dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu namanya hanif. Makanya agama Islam adalah agama yang hanif. Kita diperintahkan, para nabi seluruhnya diperintahkan. Untuk apa? Hanif. Misalnya dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Dengan mengikhlaskan kepada Allah seluruh amalan agama. Hunafa'a. Hunafa itu jamak dari hanif. Dalam keadaan hunafa, dalam keadaan hanif, itu apa? Hanya menghadap kepada Allah, hanya mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala sesuatu selain Allah, yaitu kesyirikan. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapkan diri kita kepada agama ini dengan cara mengamalkannya, dengan cara terlebih dahulunya adalah mempelajarinya. Secara apa? Hanif. Itu secara ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari kesyirikan. Dan asal dari suatu perintah tadi adalah apa? Wajib dan istimrar, terus menerus. Berarti di sini ada faidah apa? Istiqomah. Nah, ini. Bab ini sebenarnya kandungannya adalah kita untuk istiqomah di atas agama dan di atas sunnah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Karena agama yang hanif tadi, apa agama yang hanif tadi? Menghadap kepada Allah dan menjauh dari selain Allah. Karena itu adalah fitrah. Jadi seluruh manusia dilahirkan di atas fitrah. Apa itu fitrah? Ya tadi hanif. Itu apa? Manusia sudah dalam keadaan bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu secara asal. Makanya Allah sini menyebutkan di sini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu adalah sebuah fitrah, sebuah sesuatu yang sudah ditanamkan ke hati dan akal mereka. Yaitu apa? Mereka di atas hanif. Mereka di atas agama hanifah. Mereka di atas akidah dan keyakinan yang lurus, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Makanya ayat ini selaras dengan hadis Nabi SAW. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hadis riwayat Bukhari. Setiap manusia yang lahir yuladu alal fitrah. Mereka dilahirkan di atas apa? Fitrah. Di atas tauhid. Di atas apa? Tauhid. Cinta dengan sesuatu yang hak. Senang dengan sesuatu yang benar. Tidak ada manusia yang sukanya itu apa? Penyiksaan, enggak ada. Fitrahnya itu enggak ada. Senangnya adalah disayang. Iya tidak? Tidak ada manusia yang senangnya adalah sesuatu yang kotor. Ada enggak sesuatu yang kotor? Secara asal enggak ada. Kecuali nanti dia rusak fitrahnya tadi. Manusia itu senangnya adalah tertib. On time, ya tidak? Enggak terlambat. Antum senang terlambat enggak? Senang. Tadi ada masanya terlambat. Iya kan? Fitrahnya itu enggak senang terlambat aslinya. Coba kalau antum bikin janji. Ya, iya Mas, nanti pembayaran di sini. Saya lunasi hari Sabtu. Tanggal berapa kemarin? Sekarang tanggal berapa? Sekarang 10, kemarin tanggal 9. Saya lunasi tanggal 9. Antum mesti suka-suka ngecek. WA. Dia ngurung anak. Maca email apa? Sekang M-banking. Ngurung anak juga. Awan tilik maning ya kan? Karena kita butuh kan? Sore tilik yang maning. Orang anak gela atau tidak? Gela. Gak suka kita apa? Diakhiri perjanjian yang sudah kita sepakati. Ya tidak? Seperti itu. Barakallahu fikum. Tapi kalau on time, janji dina Setu, dina Jumat sore wis ditransfer.
Kayaknya antum bombong banget ya kan? Ya Allah, alhamdulillah, itu kan? Seperti itu. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia itu di atas tauhid, suka dengan sesuatu yang benar, yang bagus, yang indah. Dan manusia dilahirkan di atas apa? Fitrah. Apa kata Rasulullah SAW dalam kelanjutan hadisnya apa? Fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjizani. Tapi kedua orang tuanya lah yang merubah dia menjadi Yahudi, yang mengajarkan dia menjadi Nasrani, yang mungkin memaksa dia menjadi Majusi. Perubahan itu faktor terbesarnya adalah siapa? Orang tua. Kenapa? Kenapa? Karena orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak, dengan manusia yang dilahirkan tadi. Semakin kita dekat dengan sesuatu, maka sesuatu itu pasti yang akan paling mempengaruhi dalam kehidupan kita. Perhatikan ini. Semakin kita dekat dengan sesuatu, maka sesuatu itu pasti paling mempengaruhi kehidupan kita. Karakter kita, bahkan akidah kita. Makanya barakallahu fikum, dekatkan diri kita itu dengan orang-orang yang apa? Perfeksionis. Mereka adalah ahli tauhid, ahli ibadah, ahli bisnis, orang yang on time, orang yang jujur, orang yang kerja keras, semuanya. Semakin kita dekat dengan orang-orang yang bertipikal seperti ini, maka kita akan ketularan. Dan itu secara psikologi, secara ilmu apapun pasti itu. Orang-orang kaya, teori orang kaya, mereka orang-orang kaya kafir seperti itu tidak akan pernah mau dekat dengan orang kafir. Tidak akan pernah mau dekat dengan orang miskin. Itu tidak akan pernah, tidak akan pernah. Kenapa? Takut ketularan miskin. Bukan ketularan miskin secara ketularan mentalitas orang miskin. Karena orang miskin itu adalah mentalitasnya dan orang kaya juga ada mentalitasnya. Ahli tauhid itu ada mentalitasnya, ahli ibadah ada mentalitasnya, orang kafir ada mentalitasnya, orang pemalas ada mentalitasnya. Ya tidak? Dan itu saling mempengaruhi. Semakin kita dekat dengan sesuatu, maka kita semakin terpengaruh dengan sesuatu tersebut. Makanya kalau pengen jadi orang besar, kita harus apa? Membuat circle dengan orang besar. Besar di sini besar apa, Nek? Ya tergantung. Ya kan? Yang paling utama adalah kita besar secara apa? Akidah. Maka kita serawung dengan orang-orang yang apa? Memiliki akidah yang kuat. Besar dalam apa? Ibadah. Maka kita serawung dengan orang-orang yang ibadah. Contoh, antum sudah Masya Allah misalnya. Sudah berjenggot, cingkrang, istrinya cadaran dan yang lainnya. Itu bagus. Tapi kalau antum nanti serawung dengan, maksudnya serawung boleh ya, bukan dilarang itu ya. Maksudnya menjadikan teman dekat dan yang lainnya. Akhwat tapi sing senenge sih ngalor ngidul. Ketularan demi Allah. Dan ana melihat sebagian umahat yang dulunya istiqomah, gemar ngaji, mulai ini agak keras. Karena kasihan pada ikhwan dan akhwat yang sudah istiqomah, tergoda jiwanya. Dia mulai berdekat lagi dengan teman-teman SMA-nya dulu. Teman-teman awamnya. Akhirnya apa? Ke bawah mulai seneng kongko, mulai seneng nang kafe, mulai seneng foto-foto. Tuh, realita atau tidak? As-sahib sahib. Sungguh teman itu akan menyeret kita. Siapapun itu. Teman kita baik akan menyeret kita kepada kebaikan. Teman kita tidak baik maka akan menyeret kita kepada ketidakbaikan. Perhatikan itu. Teman kita ahli bisnis, kita akan keseret senang usaha. Teman kita senang agama, kita akan seret untuk apa? Belajar agama. Maka perbanyak teman dekat itu adalah orang-orang yang apa? Bermental tinggi. Kita butuh apa sekarang? Bagi pembisnis mungkin dia sudah memiliki jiwa bisnisnya. Dia perlu agama.
Maka apa? Dia sekarang perbanyak karena circle untuk bisnisnya sudah banyak. Bahkan mungkin dia yang bisa menyeret teman-temannya untuk apa? Ke bawah dalam bisnis. Maka dia membutuhkan, bagi dia kebutuhan yang paling sangat urgent adalah apa? Agama. Maka dia harus mendekat juga dengan ahli agama, dengan orang-orang yang kuat agamanya. Hingga nanti dia memiliki apa? Agama dan apa? Dunia yang kuat. Seperti itu. Bagi yang sudah punya agama tapi belum punya dunia, tidak mengapa, pilih. Kita bersahabat dengan teman-teman yang ahli dunia, tapi ada tapinya ini, ahli dunia yang punya akidah yang benar. Kalau enggak bahaya nanti. Sehingga bisa menopang apa? Agama kita. Bagi yang belum punya apa-apa, ya temani semua yang orang yang baik tadi ya kan. Pas akidah orang duwe, orang tuh ngaji, terus apa? Batire karo sing senenge apa? Mancing gitu kan. Lah terus harap oleh apa iki lho? Ya sengsara dunia akhirat gimana? Seperti itu. Maka perhatikan ya ikhwan barakallahu fikum. Coba kita enggak usah menyalahkan orang lain atau melihat pada orang lain. Lihat pada diri sendiri. Lihat pada diri kita sendiri. Kita itu sekarang stagnan pada keadaan ini atau berkembang? Iya tidak? Coba. Dulu saya seperti ini, sekarang seperti ini, tetap seperti ini itu loh. Itu kerugian. Apalagi kalau dulu seperti ini, sekarang jatuh lagi. Aduh, itu bukan kerugian lagi. Yang sama aja kalau dalam syariat Islam dianggap rugi kok. Kalau sampai berkurang, berarti hancur, itu bukan rugi. Dulu saya punya hafalan 1 juz atau 2 juz lah. Juz 29 sampai juz 30. Sekarang tinggal 1 juz saja. Itu bukan rugi itu. Itu adalah bahan hancur. Seperti itu. Nah, untuk bisa apa? Naik level salah satunya adalah apa? Ini. Berteman dengan orang-orang yang ada di atas kita. Mau naik level apanya? Ya tergantung kebutuhan kita apa. Ya kan? Sekarang yang paling dibutuhkan sama kita apa misalnya? Akidah kita masih jauh, Ustaz. Deketin. Kita betul-betul jadikan teman ngopi kita adalah orang-orang yang apa? Ahli akidah. Jagong ngomongnya akidah. Jagong ngejeke maring akidah dan lain-lain. Seperti itu. Ustaz, alhamdulillah untuk pelajaran akidah saya ikut semua program Ustaz. Oh, bagus. Tapi ya Allah, qadarullah Ustaz, ekonomi lagi susah. Sawung dengan teman-teman yang apa? Mereka memiliki apa? Kemampuan dalam ekonomi dan usaha. Sehingga nanti terbuka. Aja apa jenenge ngurut bae nang omah. Malah merenung sih mending ya, bagus ya. Malah adu-aduan gitu kan, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kita kembali ke sini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama yang hanif, yang cenderung kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan, itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan kepada setiap yang lahir. Yang nanti akan dipengaruhi oleh siapa? Orang tuanya tadi. Yang akidah yang lurus tadi, yang muslim tadi, yang muwahhid tadi, bisa menjadi Majusi, Yahudi, Nasrani, itu tergantung siapa? Orang tuanya. Termasuk pada orang yang paling dekat dengan dia. Maka perhatikan dengan siapa kita dekat. Maka perhatikan kita sekarang semuanya menjadi orang tua di sini. Enggak ada yang enggak orang tua di sini kan? Semuanya sudah punya keturunan kan? Pastikan kita itu mewarnai anak kita untuk menjadi orang yang muwahhid, mentauhidkan Allah. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang apa? Menjauhkan anak-anak kita dari apa? Tauhid.
dari Islam. Seperti itu. Wong kita sudah berusaha di atas tauhid, berusaha mengamalkan syariat Islam aja, kadang anaknya bedur kok. Gimana? Iya kan? Seperti itu. Apalagi kalau kita tidak menjadi apa? Contoh bagi anak-anak kita. Lebih-lebih maning. Seperti itu. Kita mau bicara pun takut dulu. Antum mau menyuruh anak antum sholat, anak antum menutup aurat misalnya, kalau orang itu belum apa? Sholat atau belum apa? Nutup aurat, arep perintah, wedi di situ ya kan? Kenapa takut? Balik, anaknya langsung ngomong, lu kayak ibunya sholat. Coba, ngeri nemen kan? Makanya akhirnya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga tersebut. Kenapa? Yang tua tidak menjadi contoh. Ada ngomong wedi disit, ya karena dewek kalah jarkoni. Ngeri sekali. Seperti itu. Nah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu adalah sebuah fitrah yang Allah SWT telah tanamkan pada setiap manusia yang lahir itu di atas hal tersebut. Pelajaran pertama jadi orang tua itu karena tadi yang mempengaruhkan, jadilah orang yang menjadi contoh baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Pelajaran yang kedua, jangan dekat-dekat dengan orang yang rusak akidahnya, rusak ibadahnya, rusak muamalahnya. Pelajaran yang ketiga, hati-hati dengan apa? Penghancuran akhlak. Ini paling utama. Musuh-musuh Islam, ikhwan barakallahu fikum, tidak serta-merta memaksa orang muslim itu untuk meninggalkan agamanya, karena itu tidak mungkin, berat. Namun mereka tahu, bahkan mereka belajar tentang ayat ini, belajar tentang hadis itu tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka yang pertama dirusak oleh orang-orang musyrikin, oleh orang musuh-musuh Islam, apa coba? Apa yang paling dirusak pertama kali? Fitrahnya, akhlaknya, termasuk di situ akidahnya. Makanya seluruh energi, uang, modal mereka kerahkan untuk merusak fitrah kaum muslimin. Dari segi tontonannya, dari segi musik, film, kartun, hiburan, sebelum akidahnya. Bagaimana anak itu dicekokin bahwasanya babi itu lucu. Ada kartun babi itu lucu, menjadi binatang apa? Peliharaan yang gemesin. Itu sudah mulai merusak. Udah sampai di situ. Sudah mulai tertanam kan, babi itu biasa gitu kan, malah gemesin, gemoy gitu kan. Akhirnya dibikin apa? Boneka-boneka dari boneka-boneka aplikasi dari babi. Iya tidak? Boneka babi lucu, dibentuk yang lucu, gemuk, gemoy, bersih, bahkan mungkin dalam kemasan premium, dalam harga premium, ya kan? Sehingga mulai tertanam, imut, lucu. Naudzubillah. Ngeri itu. Nanti dikembangkan kuliner-kuliner, kriuk kulit babi. Subhanallah. Terus, dari segi medisnya, katanya ya cacing pita bisa mati lah pokoknya intinya itu seperti itu atau apa seperti itu. Terus menerus seperti itu. Itu baru masalah babinya. Bisa lewat segalanya. Lewat musik yang paling disenangi ini. Iya kan? Musik-musik bagaimana dia apa? Enak didengar. Memalingkan kaum muslimin dari Al-Quran. Gak langsung musiknya itu Michael Jackson atau apa. Tapi dimulai dulu dari apa? Nasyid-nasyid. Yang dicampuri dengan alat-alat musik. Kalau nasyidnya gak ada masalah selama isinya adalah ketaatan. Mungkin awalnya gak ada musiknya dulu, tapi nasyidnya mengandung syahwat. Ya Habibi, ya seperti itu misalnya. Wahai pacarku, misalnya seperti itu. Ini kan sudah mengandung syahwat seperti itu.
inni la astati wa an-nauma illa binadra illa wajhik. Misalnya, aku enggak bisa tidur kecuali dengan apa? Melihat wajahmu. Nah, naudzubillah. Ini kan syahwat seperti itu kan. Mungkin awalnya seperti itu. Ya kalau jenengan mungkin enggak suka nasyid Arab. Ini mungkin yang lagu-lagu Indonesia misalnya. Duhai bulan purnama. Nah, seperti itu misalnya. Yang dimaksud bulan purnama itu bukan Rasulullah, tapi adalah wanita pacarnya misalnya, naudzubillah. Mulai habis itu apa? Diiringi dengan musik, tambah asik lagi. Iya kan? Tambah goyang. Kalau sudah suka musik, tidak mungkin akan suka dengan Al-Qur'an. Bahkan pemusik sendiri, saya sebut orangnya, Ahmad Dhani, pemusik sendiri. Itu mengatakan, saya itu enggak banyak kapal, enggak bisa yang namanya apa? Musik itu ketemu dengan Al-Qur'an atau kama qala Ahmad Dhani. Seperti itu. Coba industri musik itu ya, kawan, barakallahu fikum. Bagaimana besarnya? Luar biasa. Entertainmentnya dari nenek lampir sampai drakor, sampai dracin, sampai K-pop. Misteri Gunung Merapi, tersanjung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa terakhir? Coba, pikirannya itu gandeng loh. Pikiran kita itu digandeng dengan tersanjung. Satu episode kayak berdua itu eling loh. Masih ingat terus loh. Dan kita dibikin apa? Mabuk untuk apa? Mengikuti apa? Episode berikutnya. Ya tidak? Dan itu sampai berseri-seri bertahun-tahun. Gimana pikiran kita mau berproduktif yang bagus? Menghafal Quran misalnya, menghafal doa sholat misalnya, menghafal dzikir pagi petang misalnya, menghafal hadis Arba'in Nawawi misalnya. Iya kan? Sudah sibuk dengan itu. Diberi candu tadi. Itu masih yang kelihatannya itu baik-baik saja, menyenangkan, kayaknya halal itu kan. Lebih parah dari itu, dikasih yang lebih parah lagi. Rokok. Merusak itu. Masih sekarang sudah rokok sudah menjadi biasa itu. Sudah menjadi hal yang biasa. Sangat biasa. Dirubah lagi menjadi apa? Homer. Lebih tinggi dari itu apa? Narkotika. Iya tidak? Kemarin tuh dia tangkap di Haji Barang Wetan itu. Orang Haji Barang Wetan bawa 1.300-an butir. Bahkan ada orang yang pernah datang ke rumah Ana. Dia betul-betul sudah capek sekali dengan dunia narkoba. Orang tuanya sedih dan yang lainnya seperti itu. Sudah nggak bisa. Gimana caranya sudah habis-habisan pokoknya. Dan dia sendiri pun anaknya ini merasa sudah berat sekali tapi susah lepasnya. Karena kecanduan tadi. Saya kasih tahu seperti ini. Saya sempat nanya, Mas. Tapi kodarullah nggak tahu sekarang nggak balik lagi untuk menerima resepnya itu. Karena tanya, Mas, daerah Cilongok Haji Barang konsumennya berapa? Ribuan, Ustaz. Ribuan konsumennya. Hati-hati itu. Jaga anak-anak kita itu. Ribuan konsumennya. Yang dia tahu itu. Itu baru yang dari Cilongoknya sini loh. Mungkin dari sekitar Cilongok Pasar, berarti Karanglop Nasidi, sampai dengan Jibarang situ aja. Itu cuma Banjarhari, Lesmana, Pancundang, Haji Barang Wetan aja. Itu ribuan konsumennya katanya. Dia sudah pusing dia itu. Sudah mau konsumsi gimana lagi? Gak punya apa-apa sudah. Motor dijual, ini dijual, apa-apa dijual, seperti itu. Kerja gak punya tenaga. Mau kerja gimana? Fisiknya rusak gimana? Karena mengkonsumsi apa? Narkoba. Akalnya sudah mulai tanggal-tanggal itu. Mau berpikir gimana? Mau apalagi ngitung-ngitung laba rugi. Udah bisa deh. Karena apa? Pikiran otaknya, akalnya itu sudah apa? Rusak. Gak bisa berpikir berat sudah. Pikir berat, apa ini untuk apa planning
1 tahun ke depan harus berencana apa, 5 tahun ke depan itu nggak bisa belas. Itu. Barakallahu fikum. Jadi pelajaran di sini bahwasanya apa? Yang ketiga tadi, musuh-musuh Islam itu akan merusak apa? Fitrah kaum muslimin terlebih dahulu. Akhlaknya dijauhkan terlebih dahulu. Makanya anak pribadi itu, anak-anak kecil itu cukup dijaga fitrahnya aja. Nanti dia itu sangat mudah untuk mengenali yang hak, mengenali yang benar. Hindarkan itu dari televisi. Kalau televisi itu, kalau anak pribadi, haram lah hukumnya. Kalau anak, haram di rumah anak loh ya. Seperti itu. Haram bagi rumah anak itu ada televisi. Kenapa coba? Ya, mungkin hanya Roja TV, Insan TV, itu yang apa? Yang isinya bagus ya. Selainnya coba, virus semua ya. Kira-kira Roja TV terus. Kalau antum yang sudah tahu kayak gini, nggak boleh melihara. Yang sudah doyan dengan Al-Quran, sudah doyan khusus dengan kajian-kajian, harusnya buang itu. Kalau yang sudah terlanjur punya TV, baru kita anjurkan itu. Untuk apa? Dengerin Roja, dengan itu. Kan orang kan harusnya upgrade, naik tingkat. Ya tidak? Kita sudah bisa menghindar dari ini, ya sudah hindar. Min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan bagi seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaat bagi dia. Enggak ada manfaat. Emang manfaatnya? Hiburan Ustaz. Semua antum punya HP kan? Kalau laptop mungkin sebagiannya punya, sebagiannya enggak. Semuanya punya HP kan? Anak antum butuh hiburan kan? Antum kasih tahu deh, ini boleh 1 jam ya. Tak kasih YouFit Kids atau Roja Ceria atau dipilihin apa ya kan? Tapi kalau antum ada punya TV di rumah, emang antum di rumah terus 24 jam? Kan kadang keluar kan? Anaknya nonton coba. Gitu. Bukan mengharamkan TV secara zatnya, namun bagi orang-orang yang sudah punya ghirah, punya semangat di dalam apa? Beragama, tingkatkan lagi. Ya, berarti jual beli TV haram Ustaz? Ya enggak. Dakwah lewat TV juga haram Ustaz? Ya enggak, justru malah dakwah lewat TV bagus sekali. Karena apa? Membentengi orang-orang awam tadi. Realitanya sudah seperti itu. Kebanyakan kaum muslimin semuanya butuh hiburan tadi. Karena dia jauh dari ilmu, jauh dari Al-Quran. Sehingga mereka apa? Melampiaskannya dengan TV. Berarti dakwah lewat TV untuk sekarang adalah sangat perlu. Dakwah lewat media sosial adalah sangat perlu. Karena apa? Untuk apa? Membentengi serangan musuh-musuh Islam yang menyebarkan tadi kerusakan terhadap apa? Akidah, akhlak secara umum adalah fitrah tadi lewat media sosial. Makanya anak ingat itu. Nasihat Ustaz Syafiq hafizahullah ta'ala, agriku WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube bidakwah as-sahihah. Banjiri itu. Banjiri apa? Telegram, Facebook, Instagram, YouTube dengan apa? Dakwah yang sahih. Makanya beliau kan timnya itu 8 loh, Ikhwan. Untuk tim media sosialnya itu sekitar dulu 8. Nggak tahu sekarang mungkin bisa tambah lagi. Agar bisa apa? Membanjiri apa? Media sosial dengan dakwah yang sahih. Untuk membendung itu kan, membendung itu nggak bisa. Untuk apa? Meminimalisir seperti itu. Karena serangan lewat media itu seperti apa? Banjirnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu luar biasa sudah. Sementara media-media sosial dakwah Ahlus Sunnah itu ya ada, cuma enggak bukan bandingannya sama sekali lah. Dengan apa? Media apa? Perusak dakwah Islam. Seperti itu. Nah. Bismillah.
La tabdila la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan di penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, dan yang itu adalah agama yang lurus. Yang itu maksudnya apa tadi? Hanifah. Tauhid. Yang cenderung menghadap kepada Allah dan menjauh dari apa? Selain Allah. Itu adalah agama yang lurus. Agama yang mustaqim, siratal mustaqim. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia apa? Tidak tahu. Ya tidak. Cuma masyarakat kita yang tahu tauhid itu minim sekali, ya ikhwan. Jangankan tauhid secara rincinya. Antum tanya kepada masyarakat antum, Allah itu siapa? Apa makna Allah? Iya tidak? Antum coba sekali-kali survei coba. Yang bukan yang survei serius banget itu ya. Misalnya ya antum nan misalnya kami toko kami pendekatan terhadap konsumen ya nan. Antum bilang, Mbak, Allah artinya apa ya? Tapi jangan sifat kita menggurui itu loh. Udah itu aja. Apa ya? Udah antum catat satu orang ngerti gitu ya. Coba antum survei coba ya tapi nggak usah didakwain udah. Maksudnya ini untuk membuktikan itu. Betapa parahnya kaum muslimin itu apa dengan agamanya. Nek menggurui malah jadi debat nang warung gitu kan. Coba tanya aja. Anak itu kemarin lari coba ya sehat. Aku tugas kau nang ustaz. Arti Allah siapa ya? Wis ora apa-apa gitu. Orang ngerti lah Mas ya. Iso apa? Enggak apa-apa udah gitu. Mak ngaji gitu bisa gitu kan ngomong kontakon ya seperti itu. Itu ngeri banget loh ikhwan. Kira-kira menurut antum aja. Kira-kira dari 10 responden yang antum akan tanyakan ini, yang tahu kira-kira berapa itu? Bisa 0 ya. Iya tidak? Bayangkan, dengan nama Tuhannya nggak paham coba. Kaum muslimin dengan nama Tuhannya tidak paham. Bayangkan coba, nama Tuhannya yang menghidupkan dia, yang memberikan dia seluruh rizki, yang mematikan dia kelak, yang akan mengganjar seluruh perbuatan dia, baik yang baik atau yang buruk. Bisa-bisanya dia nggak kenal coba. Kira-kira nak kenal Arab Selamat apa orang itu loh? Pak Selamat itu kan anak dia. Seperti itu barakallahu fiik. Itu musibah sekali. Nah, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Bahkan yang sudah tahu la ya'malun. Yang sudah tahu enggak mau mengamalkan. Iya tidak? Betapa banyak tokoh-tokoh ahli bid'ah itu tahu yang namanya hakikat tauhid, tahu itu syirik, tahu itu bid'ah. Sampai mereka tatkala diskusi debat itu mengatakan iya, dalam kitab-kitab kami juga mengatakan itu adalah bid'ah mungkaroh yang memeranginya mendapatkan pahala. Kan udah jelas seperti itu kan? Tapi apa lanjutan kalimatnya? Tapi, nah itu sudah ada tapinya itu. Tapi itu sudah mengakar di masyarakat nih. Nah itu, iya kan? Tahu berarti kan? Seperti itu. Makanya di sini kebanyakan manusia tidak tahu. Berarti ukuran kebenaran itu bukan masalah banyak atau sedikit. Ukuran kebenaran adalah apa? Al-Quran. Ukuran kebenaran adalah apa? Sunnah. Ukuran kebenaran adalah pemahaman Al-Quran dan hadis dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu bukan dengan banyaknya anggota. Bisa jadi kita sendiri di suatu masyarakat. Bisa jadi ada nabi sendiri. Apakah nabi itu sesat? Gara-gara sendirian? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW kan tatkala Isra Mi'raj itu diperlihatkan kan. Ada suatu nabi yang cuma punya pengikut satu. Wa ma'ahu rajulan. Dan ada yang pengikut 2.
Bahkan ada yang apa? Walaisa lahu, walaisa mahu ahad. Enggak punya satupun pengikut coba. Seperti itu. Barakallahu fiik. Karena justru kalau kita lihat dari ayat ini, kebanyakan manusia tidak tahu. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili." Kalau kamu mengikuti jalannya kebanyakan manusia yang ada di bumi, yudilluka an sabili, pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya aja heran, dan saya nggak pernah heran tatkala yang datang kajian itu sedikit, karena kebanyakannya memang tidak tahu. Seperti itu. Makanya ini suatu bentuk syukur harusnya. Antum itu harusnya itu sujud syukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala atas nikmat apa? Manhaj salaf. Antum harus sujud syukur itu. Sering-sering berterima kasih pada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah nikmat Islam, saya dikasih nikmat untuk mengenal sunnah, mengenal manhaj salaf. Min a'dhamin ni'am. Termasuk nikmat yang paling besar. Bayangkan, naudzubillah tsumma naudzubillah, kalau kita tidak di atas Islam, bayangkan coba. Itu sesatnya sudah pasti di neraka coba. Dan bayangkan kalau kita tidak di atas manhaj salaf coba. Potensi dapat ancaman Nabi SAW kulluha finnar ila wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Itu sangat besar potensinya. Untuk apa? Masuk neraka terlebih dahulu sebelum masuk ke surga. Ya memang masuk ke surga sih kalau sudah Islam. Cuma kan Islam terpecah menjadi 73 golongan tadi. Yang 72 diancam harus masuk ke neraka terlebih dahulu. Siapa mereka? Yang satu ini yang tidak harus ke neraka terlebih dahulu. Ma'ana alaihi wa ashab. Orang yang beragama Islamnya sesuai dengan agamaku, agamanya Rasul dan pemahamannya para sahabat. Mencukupkan. Sahabat melakukan ini, kita lakukan. Sahabat tidak melakukan ini, jangan sok pinter lebih dari sahabat. Jangan sok alim daripada alimnya sahabat. Apakah sahabat melakukan tahlilan tatkala Rasulullah SAW meninggal? Tunjukkan satu riwayat. Apakah sahabat melakukan pesta Isra Mi'raj tatkala di zamannya Rasul? Di zamannya setelah Rasul? Ada tidak? Enggak, ya sudah. Apa kita mau lebih tahu daripada sahabat? Apa kita mau lebih alim daripada sahabat? Apa kita mau lebih mengatakan lebih mengikuti Rasulullah daripada sahabat? Iya kan? Cukup sudah. Yang lain juga banyak kok. Yang jelas-jelas ada tuntunannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim berwasiat tentang hal itu kepada anaknya, demikian pula Yaqub. Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah sudah memilihkan untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian muslim. Wa wassa biha Ibrahim. Ini surat Al-Baqarah ayat 132. Sebelumnya ayatnya ini, ayat 131-nya itu berbunyi id qala lahu aslim. Qala aslamtu rabbil alamin. Tatkala Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, aslim, masuklah Islam, berserahlah dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan apa? Aslamtu. Aku Islam. Aku berserah diri li rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, menguasai seluruh alam raya. Di sini barakallahu fikum, Nabi Ibrahim yang merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, berwasiat untuk apa? Untuk tetap di atas Islam. Berarti wasiat agar selalu anak keturunannya istiqomah di atas Islam.
Begitu juga Yakub. Siapa Yakub? Abu Israel. Jadi Yakub itu ibni Ishak. Ishak ibni Ibrahim. Berarti Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam dan dia nama lainnya adalah Israel. Makanya jangan melaknat Israel. Makanya negara Yahudi itu maunya mengatakan dirinya dengan Israel. Karena mereka, Yahudi itu adalah Bani Israel. Bani Israel. Anak keturunannya Israel. Siapa Israel? Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim. Oh ya, antum laknatullah alal Israel. Itu. Astaghfirullahaladzim. Antum melaknat Nabi siapa? Yakub alaihissalam. Laknatullah alal Yahud. Enggak apa-apa. Karena Allah pun melaknatnya. Seperti itu. Kalau Israel adalah apa? Nama Nabi Yakub. Nah, sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa Yakub huwa Yakub ibnu Ishak ibnu Ibrahim alladhi huwa Israel. Yakub itu adalah ibnu Ishak ibnu Ibrahim yang itu adalah Israel. Nah, Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Yakub alaihi wassalam berwasiat kepada anak-anaknya. Salah satunya adalah apa? Ya bunayya, wahai anak-anakku. Jadi kalau orang tua itu ajak ngobrol anaknya ya. Dua anak, orang itu diajak ngobrol, orang itu dinasihati dan yang lainnya seperti itu. Salah itu. Ajak. Ajak main nggak apa-apa. Nanti sambil kita memberikan nasihat dengan pelan-pelan seperti itu. Ajak ke tempat rekreasi nggak apa-apa. Seperti itu. Ajak ke sawah ya nggak apa-apa, Pak. Kon macul medang nan. Jangan ngasih mati kecuali kau apa? Muslim seperti itu ya. Barakallahu fiik. Di wasiat. Wasiat itu penting ya, Pak. Memberikan wasiat. Wasiat itu biasanya adalah sebuah nasihat yang diberikan kepada ahli warisnya, terutama anak keturunannya, tatkala dia dalam keadaan sakaratul maut atau sakit yang dia anggap akan menyebabkan kematian dia. Seperti itu. Apa wasiatnya? Pertama, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Apa agama yang dipilihkan Allah kepada seluruh para nabi? Innad dina indallahil Islam. Sungguh satu saja agama yang di sisi Allah, yaitu apa? Islam. Antum wasiatkan Islam. Wasiat yang kedua, agar istiqomah di atas keislaman. Fala tamutunna. Jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun. Kecuali antum kalian dalam keadaan muslim. Itu penting, itu yang paling penting. Jangan diwasiati diwasiati sing angel-angel maning. Gua angger bapak meninggal gitu. Dek, bapak kudu nang kuburan, kowe kuburane sing nang puncak bukit. Engko nang kana digawe cungkup. Engko angger setiap haul tolong derayakna, subhanallah. Pertama memberat-beratkan ahli warisnya, ya kan? Kedua menyelisih sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga menjadi pintu apa? Kesyirikan. Nanti lama-lama ya kan, jadikan kubur keramat itu kan. Padahal bapaknya apa? Tukang mabok, tukang judi itu kan. Jaluknya sing ora. Wasiat keislaman, wasiat takwa, wasiat agar jangan pernah kita lepas dari agama Islam. Itu wasiat para nabi. Jarang kan, sudah kan? Antum kan punya orang tua kan? Sebagiannya mungkin sudah meninggal kan? Diwasiati nggak kayak gini? Enggak kan? Ya, semoga Allah mengampuni nenek-nenek moyang kita, leluhur kita yang muslim seperti itu ya. Mungkin karena ketidaktahuan, ya wajar mungkin. Karena dulu mungkin zaman perang itu ya, mungkin kebutuhan bertahan hidup waktu itu mungkin lebih urgent, lebih penting daripada mungkin karena
Belajar agama ya penting, penting banget, sangat penting. Mungkin waktu itu mau belajar agama itu susah sekali. Karena lagi perang dan yang lainnya. Kita husnudon kita seperti itu. Ya semoga Allah mengampuni nenek-nenek moyang kita. Nah, bagi kita yang sekarang alhamdulillah masih diberikan kehidupan, masih diberikan anak keturunan, nanti kalau kita sakit, mungkin sakitnya kita rasa tidak bisa diharapkan untuk sembuh seperti itu, wasiatkan seperti itu. Wasiatkan yang ada unsur ketakwaan di situ. Nah, kemudian yang terakhir, ayat yang ketiga dari bab ini, yang babnya intinya adalah istiqomah di atas apa? Islam dan sunnah. Tsumma auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, anit tabi' millata Ibrahim hanifa, agar engkau wahai Muhammad mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, yang hanif tadi. Wa makana minal musyrikin, dan dia Nabi Ibrahim sekali-kali bukanlah orang termasuk dari orang-orang yang musyrik. Surat An-Nahl ayat 123. Kemudian tadi kan menggambarkan yang ayat pertama perintah untuk istiqomah di dalam apa? Syariat, dalam agama, dalam sunnah. Kemudian yang kedua itu menggambarkan apa? Bapaknya para nabi, bahkan bapaknya Bani Israel pun diperintahkan untuk istiqomah di atas Islam. Berwasiat kepada anak keturunannya untuk tidak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah ini dikhususkan. Ayat ini akan berbicara tentang apa? Karena kita umat akhir, umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dikhususkan di sini membawakan apa? Wasiat Allah SWT khusus kepada siapa? Nabi Muhammad. Berarti kalau kepada Nabi Muhammad juga kepada perintah kepada siapa? Umatnya. Untuk apa? Mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim? Hanifiyah. Apa Hanifiyah tadi? Agama yang menghadap kepada Allah dengan tauhid, dengan mengikhlaskan seluruh amalan dan menjauhkan dari apa? Segala selain Allah SWT, yaitu kesyirikan. Kita diperintahkan untuk itu. Bahkan Rasulullah SAW diwasiatkan untuk itu. Perintah kepada Rasul berarti secara umum perintah kepada umatnya. Barakallahu fikum. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak termasuk orang-orang musyrik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas hanifiyah, di atas agama yang lurus, selalu istiqomah di atas tauhid. Allahumma amin. Secara istiqomah untuk meninggalkan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dan yang lainnya, dan juga anak keturunan kita semuanya di atas hal tersebut. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, tutur kata yang kurang salah, yang enggak enak di hati, yang semata-mata itu hanya wasiat yang ana bacakan dari Allah SWT berupa ayatnya, yang ana bacakan dari Rasulullah SAW berupa hadisnya, yang saya nukilkan dari ulama-ulama berupa penjelasannya. Kalau ada yang tutur kata kesalahan itu yang nggak enak pasti dari saya pribadi. Dan tadi ya kita sudah sepakati kajiannya jam 8:30. Mau jadi jam 8:30 lebih 10? 8:40? Tetap aja nanti disepakati 8:40 ya jadi 8:45. Ya jam 8:30 itu dimulai kajian, bukan dimulai masuk masjid ya. Beda ya. Apalagi masuk masjidnya 8:40, itu beda lagi. Karena aslinya itu jam 8, itu aslinya adalah jam 8. Kita kasih longgar 30 menit itu kan subhanallah. Ya itulah manusia. Kalau enggak diperbaiki, ini penting sekali ini. Ini penting sekali ini. Kedisiplinan itu betul-betul sudah menjadi kerusakan yang sangat parah bagi bangsa Indonesia. Ini bagi bangsa Indonesia, mau muslim, mau kafir, mau apapun itu, kedisiplinan itu sudah rusak dalam apa? Bangsa Indonesia. Bukan jamaah al-ukhwah, tidak. Ini keseluruhannya itu. Antum ini sih alhamdulillah
Yang telat mungkin 2 atau berapa dari puluhan ini. Coba kumpulan RT. Jam setengah 8 dimulai jam berapa? Setengah 9 atau jam 9 malah kan. Bahkan kita mau on time itu akhirnya kita ke bawah pasti. Percuma juga kita on time. Kenapa? Nunggunya kesuwen. Iya tidak? Undangan jam setengah 8. Saya pengen ngasih contoh biar on time itu kan. Ya, akhirnya setengah 8. Ternyata realita tetap baik. Contoh ini sepisan pindo telu tetap baik apa? Jam sanga mulai. Akhirnya dewek sih ngapa? Kalah. Kalau di sini kan mayoritasnya enggak. Maka jangan sampai yang sudah bagus terkalahkan dengan yang 1-2. Nah, yang merasa masih telat dan yang lainnya itu coba ditingkatkan kesungguhannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.